Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sah. Fail keluar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nawayna ta'lama wa ta'lima naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Terdengar ke belakang, Kak? Ya, diam tanda ya. Oke, kemarin kita sudah mempelajari ilmu ya. Ilmu nazari, ilmu daruri, kemudian ada lagi hukum-hukum taklifi, kemudian dalil. Apa itu? Dalil ya. Hari ini kita belajar macam ilmu yang lain. Macam ilmu yang lain. Ya, kemarin kan ada ilmu, ada jahlu ya. Ada ilmu, ada jahlu. Ada jahil murakkab. Nah, kalau bodoh tidak tahu biasa itu namanya jahil basit. Dan namanya jahil murakkab. Orang tidak tahu sesuatu dan dia tahu bahwasanya dia tidak tahu itu jahil biasa. Saya paham bahwa saya bukan ahli kesehatan, makanya saat saya sakit saya akan bertanya pada ahli kesehatan. Saya paham bahwasanya saya tidak ahli permesinan, maka ketika mobil saya rusak saya datangi ahli mesin. Ya, jadi ketidaktahuan kita terhadap sesuatu itu adalah hal normal. Yang penting kita sadar bahwa kita tidak tahu. Sehingga kita serahkan sebuah urusan kepada ahlinya. Yang susah itu kita tidak tahu tapi kita sok tahu. Ya, kita tidak tahu tapi kita sok tahu. Nah, ini namanya jahil murakkab. Maka konsep jahil dan ilmu itu mesti bisa diuji. Ya, ngujinya dengan apa? Dengan argumen, dengan dalil. Itu yang kita sebutkan. Dalil. Alamatus sidq, tanda kebenaran sebuah pendapat itu adalah dalil, bukan mubahalah ya. Mubahalah. Ya, 1 tambah 1 2 kata gurunya, kata muridnya 1 tambah 1 5. Itu kan pendapat Bapak, bukan pendapat saya. Menurut saya 5. Kamu salah. Biar Allah menentukan siapa yang salah. Kita tentukan kebenaran dengan mubahalah. Itu konyol. Ya, kebenaran itu ditentukan dengan dalil, argumen. Dan wajar ya sebenarnya kawan-kawan kita yang Wahabi itu, dalilnya mana? Ya, kita sepakat. Tapi jangan nanya dalil pada orang awam. Kan yang kita permasalahkan itu. Mereka nanya dalilnya pada siapa? Datang dia ke masjid-masjid, pengurus masjid awam, tidak tahu apa-apa. Kemudian tiba-tiba, ini kenapa masjid doa bersama-sama? Ini kenapa masjid maulid Nabi? Dalilnya mana? Nanyanya ke orang awam. Ya, datangi pesantren, katanya, ini kenapa di pesantren ini kita baca doa bersama? Ini kenapa di pesantren ini kita merayakan maulid Nabi dan seterusnya? Dapat dalil tuh. Nah, itu yang kita sayangkan dari mereka ini gitu kan. Maka ya menjawab hal-hal tersebut hukumnya fardu kifayah, mesti ada yang menjawab. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa dhannu ya. Wa dhannu. Ya dah ya. Ya. Wa dhannu tajwizu amrayni ahaduhuma azharu minal akhari indal mujawwizi wa syakku tajwizul amrayni la maziyata li ahadihima 'alal akhari. Ya. Indal mujawwizi fataraddudu fi qiyami Zaidin wa nafyihi 'ala sawa'i syakkun wa ma'a rujuhani thubuti wal intifai dhannun. Zon adalah tajwizu amrayni. Tajwiz ini artinya saling melampaui ya, mengukur lah bahasa kitanya. Mengukur dua perkara. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya azhar, lebih kuat minal akhar, daripada yang lain. Kita ukur dua perkara yang salah satunya lebih kuat daripada yang lain. Yang lebih kuat itu namanya apa? Zon. Lawannya otomatis jadi waham. Ini karpet ini suci atau tidak? Suci. Yakin atau zon? Zon. Ada kemungkinan najis? Kemungkinan yang bisa jadi itu namanya waham. Yang bisa jadi itu namanya waham. Ya, kalau zon bisa jadi iya. Berat ke iya.
Bukan bisa jadi. Tapi zon itu kalau bahasa Minangnya ambo raso yo, tapi ambo kurang yakin. Ya, ya, probability. Ya. Tapi kuat ya. Ya, di atas 50 lah. 51 pun sudah zon. Ya, pokoknya. Syarat satu putaran ya. Ya, jangan dimubahalah kan pula enak. Saya mubahalah. Jadi dilelucur mubahalah, dikit-dikit mubahalah. Enak di Facebook enak. Ngecek ke Wahabi kan. Aku kalau memang batu kita uji, yuk kita dialog. Bawa dalil aku, saya bawa dalil saya. Dia bilang, enggak mubahalah sih lah. Balah kepalamu. Kepala doang mubahalah aja. Aduh, mubahalah. Mubahalah itu untuk orang yang tahu dia di hatinya kebenaran, tidak mau dia tunjukkan. Makanya Nabi mubahalah dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tahu bahwasanya Nabi itu Nabi, tapi mereka tidak mau menunjukkan. Iya, dalil semuanya. Tidak mau, tetap tidak mau mereka mengakui, baru mubahalah. Ini dalil tidak ada. Bahalah pula. Ya, dimubahalahkan bumi bulat atau bumi datar kan goblok itu seperti itu. Nah, kebenaran itu dinilai dari dalil. Dalilnya mana dalil? Ya. Tidak mubahalah. La haula wala quwata illa billah. Coba. Jadi itu ya, zon lawannya apa tadi? Waham. Zon lawannya adalah waham. Ya, di bawah 50. 49, 1%. Nah, sekarang hadis dhaif itu namanya waham. Hadis dhaif namanya waham. Hadis sahih namanya zon. Hadis mutawatir yakin. Ya, hadis mutawatir itu yakin kita berasal dari Nabi. Hadis sahih, zon kita dia berasal dari Nabi. Hadis ahad, zon juga kita berasal dari Nabi. Hadis ahad yang sahih, zon kita dia berasal dari Nabi. Hadis ahad yang dhaif, waham kita dia berasal dari Nabi. Tapi kemungkinan berasal dari Nabi tetap ada. Walaupun kurang dari 50%. Itu perhatikan ya, hadis dhaif, kemungkinan bahwasanya hadis itu berasal dari Nabi tetap ada walaupun tidak lebih dari 50%. Maka jangan sampai kita tolak 100%. Ya, yang kita tolak 100% apa? Yang memang 100% palsu, maudhu'. Hadis maudhu' yakin kita tidak berasal dari Nabi. Hadis mutawatir yakin kita dia berasal dari Nabi. Ini yang yakin-yakin ya. Yang yakin tidak dari Nabi namanya maudhu'. Yang yakin berasal dari Nabi mutawatir. Sedangkan yang ahad kalau dia jalurnya sahih, zon bahwasanya ini berasal dari Nabi. Kalau dia dhaif, waham dia berasal dari Nabi. Tapi semuanya tetap punya kemungkinan berasal dari Nabi. Masih ada 2%, 30%, 40% berasal dari Nabi. Hadis itu kan jadi dhaif hanya gara-gara perawinya pelupa misalkan. Atau perawinya pernah bohong. Siapa tidak pernah bohong kita? Tapi menolak sesuatu yang zon tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir. Ya, karena boleh jadi hadis sahih itu mutarib juga, ada mu'allal juga ya. Jalur sanadnya sahih tapi matanya kan boleh jadi mengandung ilat atau matruk. Berbeda dengan mungkar, berbeda dengan jalur lain. Ya, hadis ini berbeda dengan redaksi jalur lain. Ini di hadis ini Nabi tanya pada perempuan budak nih, ainallah ya. Ainallah. Tapi dalam hadis lain atas hadina. Apakah kamu bersaksi? Kan seperti itu. Itu contoh tuh. Sudah nampak perbedaan. Nah, jangan kita mutawatirkan sesuatu yang sahih. Kalau dalam mantik itu namanya logical fallacy. Ya, waja'lu kal qat'i ghairul qat'i. Menjadikan qat'i sesuatu yang tidak qat'i. Menjadikan seolah-olah pasti sesuatu yang tidak pasti ya sudah tidak pasti. Seperti silogisme yang kita sampaikan kemarin, ini enggak? Pak Datu anak STM. Anak STM banyak yang suka tawuran. Berarti Pak Datu belum tentu. Karena silogisme kita tadi anak STM banyak yang suka tawuran, bukan semuanya. Ya, bukan semuanya. Orang Minang pelit-pelit. Ustadz Habib orang Minang, berarti Ustadz Habib belum tentu pelit. Tentu pelit juga. Orang Minang kalau tempi nak diatih. Dari orang Minang. Berarti dari belum tentu juga. Ya. Tapi kalau mau itu pasti baik.
Mana nih badan? Jangan sebut maudhu itu dhaif ya. Maudhu itu bukan dhaif lagi, itu palsu ya. Maudhu itu memang palsu. Palsu. Maudhu itu bahasa Inggrisnya fabricated. Hah? Ya, reka. Fabricated. Palsu. Kalau dhaif artinya lemah. Kemungkinan berasal dari nabinya ada tapi lemah. Kan dhaif. Dhaif itu artinya lemah ya. Tetap ada kemungkinan berasal dari nabi tapi dhaif. Lemah. Tapi salah juga hujah Iya, memang salah. Kan sudah kita bilang kalau mereka pintar nggak jadi Wahabi. Yang karya di Sofa. Padahal Imam Bukhari selain punya Sahih Bukhari kan juga punya kitab lain. Ya, ada Adabul Mufrad contohnya, di situ juga ditulis oleh beliau hadis-hadis dhaif. Kalau hadis dhaif dengan mursal mah yang tinggi tingkatan. Mursal itu Sampai sahabat. ya, mursal itu kalau ada indikator bahwasanya dia berasal dari Nabi dan jalur riwayatnya sahih juga, ya sahih juga dia. Tapi tentu lebih tinggi hadis kan. Hadis yang Kalau perawi cacat yang kan nyambung ya. kalau mursal dengan Mursal kan ada, perawinya ada. Tapi kan mursal sahabi, kan ada mursal umum ya, ada mursal sahabi. Kalau mursal sahabi kan disepakati diterima karena semua sahabat Nabi itu adil ya. Semua sahabat Nabi itu dihukumi adil. Sekarang langsung tabi'in yang menyampaikan, tidak disebutkan siapa nama sahabatnya. Kalau sahabat di atas itu, ya sudah kita percaya saja karena semua sahabat itu adil. Masalahnya sekarang sebelum mencapai sahabat kan belum tentu. Sagan lo kita sampai ibu-ibu tadi. Iya. Pakai kursi rancak. Kasih raya. kita pakai mic dalam. Dalam. Mic dalam misal. Aku salah nawar. Rapopo. Aku aras gue. Ya. Aku istiwa kan. Tiko istiwa ambo lah. Coba tanya. Bu, jelas tuh Ibu. Ah, itu enggak jelas. Ada ya? Enggak jelas itu. Tidak terdengar. Kemajuan sih. Maju aja lah perempuan nih satu saf ya. Geser aja lah sitarnya. Iya ya. Perempuan ini limpah rumah nang gadang kalau dimenang. Lanjut. Itu tentang hadis ya. Di setiap ilmu itu ada yakin, ada zon. Dalam masalah tauhid kan juga ada yang yakin ya. Yang yakin itu kalau diingkari kafir. Tapi kalau yang zon kan juga ada dalam perkara i'tiqad, perkara akidah, juga ada yang masalah zon. Ya, kita nyatakan bahwasanya arti istaula, arti istawa itu adalah istaula itu kan zon. Tidak yakin. Tapi zon, jangan dikatakan waham. Zon juga itu. Karena itu punya sandaran juga dari ayat yang lain. Ini aneh-aneh aja orang. Allah di langit, ayatnya jelas. Memangnya mereka kira orang yang menyatakan bahwasanya Allah di mana-mana itu tidak pakai dalil. Ya, kelompok yang menyatakan bahwasanya Allah ada di mana-mana kan juga pakai dalil. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kan dalil juga itu. Jadi seolah-olah antum menolak ayat bahwasanya Allah di atas arsy. Kalau ketemu sama orang yang berkeyakinan Allah di mana-mana, dia juga balas. Antum menolak ayat bahwa ma'kum aina ma kuntum, kan enggak ketemu jadinya. Ini Ahlussunnah wal Jamaah jelas-jelas saja. Ayat-ayat ini majaz semua. Hakikatnya apa? Ya Allah, kan Allah walam yakun ma'ahu syai'un. Allah sudah ada sebelum ada segala sesuatu. Berarti adanya Allah tidak terikat dengan apapun. Kan gampang, simpel Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Orang-orang ini suka membahas sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibahas secara mendalam, secara mendetail. Jadinya sesat. Oke, lanjut. Indal mujawwizi. Menurut orang yang mengukur. Mujawwiz. Menurut orang yang mengukur. Menurut orang yang mengukur.
Ya, kan tadi mengukur ya. Tajwizu amraini, mengukur dua perkara. Salah satunya lebih kuat daripada yang lain menurut orang yang mengukur. Maka ini memberikan indikasi bahwasanya zon itu bisa jadi berbeda masing-masing orang. Ya, ketika saya ngukur ini lebih kuat. Ketika saya ngukur ini lebih kuat. Ya. Mana enak jalan-jalan Pekanbaru atau ke Padang? Padang. Manca. Iya. Iya kan? Menurut ukuran Ustaz, Padang lebih baik. Menurut ukuran Ustaz, Pekanbaru lebih baik. Itu contoh tuh. Indal mujawiz. Iya, antum suka laut, dia suka mall. Shopping. Nah, mana arah kiblat itu tergantung siapa yang ngukur. Indal mujawiz dan istihad la yang kudu bil istihad. Istihad tidak saling membatalkan. Lanjut. Wasyakku dan syak adalah tajwizul amraini, mengukur dua perkara, la maziyata, tidak ada kelebihan, li ahadihima, bagi salah satu dari keduanya, alal akhari, atas yang lain. Diukur dua perkara, yang satu tidak punya kelebihan dibandingkan yang satu lagi. Ya. Ferrari itu Lamborghini. Ah ya, udah tuh syak. Syak di atas waham, tapi enak waham, tinggal pilih lawannya. Waham enak, tinggal pilih lawannya. Kalau syak, nggak bisa milih. 50-50, benar-benar ragu. Ya, seperti cerita Pak Pandi itu ya. Dia naik perahu, enak. Kalau di kampung A, sambalnya nggak enak, tapi dia pulang bisa bawa 2 kepala kambing. Di kampung B, lauknya enak, tapi dia pulang cuma bawa 1 kepala kambing. Kan pusing dia tuh. Di satu tempat, lauknya enak, tapi dia cuma bisa pulang bawa 1 kepala kambing. Di tempat lain, lauknya nggak enak, tapi bisa bawa 2 kepala kambing. Nah, naik sampan dia pergi ke sini. Lah tiba di jalan pan yang lo lihat, kemarilah. Tiba jalan pan yang lo lihat, kemarilah. Ya, cilaka jadinya kalau orang-orang syak. Enak. Kita lewat di depan kedai martabak Mesir. Bali martabak atau enggak ya? Syak. Enak, melele bu tuh terletak kena tunci di orang di belakang. Gara-gara syak. Ragu jadinya. Ya, tajwizul amraini la maziyata li ahadihima 'alal akhar. Syak itu sendiri, zon itu sendiri, waham itu lawan dari zon. Ada zon, otomatis ada waham. Kalau ini apa lawannya? Ini enggak ada, ini 50-50. Ini syak, sama-sama syak. Dia sama-sama kuat. Ya, kalau zon lawannya waham. Ya, kalau yakin lawannya juga yakin ya. Kita yakin bahwasanya Allah itu ada, berarti kita juga yakin bahwasanya Allah tidak mungkin tidak ada. Ya kan gitu jadinya. Indal mujawwizi, menurut orang yang mengukur, bisa jadi Ustadz Ilham syak, orang lain belum tentu syak. Makanya mustabihat bagi awam itu belum tentu mustabih bagi ulama. Apa hukum tupai? Tanya awam, pusing dia tuh. Tupai ini dibilang mirip tikus ya, dia sama-sama pengerat. Dibilang mirip kelinci ya, dia juga sama-sama pengerat. Kelinci halal, tikus haram. Nah, sekarang tupai lebih mirip mana? Orang awam syak dia tuh. Tanya pada ulama. Bagi ulama enggak ada yang syak lagi. Ya, enggak ada syak lagi. Karena sudah ada ijtihad. Cara keluar dari syak itu kan ijtihad. Kita di rumah punya 2 ember. Ada 2 ember. Kemudian kita nampak keluar anjing dari kamar mandi itu. Mulutnya basah. Dari ember yang mana dia minum? Enggak tahu kita. Pas kita masuk 2 ember ada. Syak namanya tuh ya. Entah dari ember mana anjing tadi minum. Ijtihad kita dulu agar keluar dari syak. Kita lihat indikatornya. Nah, indikator kira-kira mana yang airnya beriak sedikit. Atau mana yang ada tetesan-tetesan anjingnya. Seperti itu. Itu namanya apa tuh? Ijtihad. Kita cari dalil-dalil, kita cari indikator-indikator yang menunjukkan bahwasanya air ini suci atau air ini najis. Kalau enggak bisa kita berijtihad, buang dua-duanya. Kan gitu caranya. Buang dua-duanya. Bukan sampai yakin. Karena kan kita enggak langsung sekalipun. Iya. Ibadah enggak perlu yakin.
Enggak ada husnuzon. Husnuzon itu memaksakan zon namanya. Husnuzon dalam hal itu namanya maksa zon. Tidak. Zon itu mesti ada indikator. Kalau tanpa indikator kita berzon itu namanya bukan zon. Itu maksa zon. Zon itu kan mesti ada indikator lah. Antum menghadap ke sini sholat. Kenapa menghadap ke sini? Ada indikator dulu. Kita cek di HP. Contoh. Itu sudah ada indikatornya berarti. Itu ini. Kenapa kita katakan ini suci? Apa indikatornya? Asal. Al-aslu. Asal segala sesuatu adalah. Nah, itu kan ada indikator berarti. Ini tanpa ada indikator sedikit pun. Ada 2 ember, kemudian nampak anjing keluar dari situ, mulutnya basah. Apa indikator kita? Menyatakan bahwasanya ini suci, ini tidak suci. Ya, kalau zon kita nampak oleh kita ada tetesan-tetesan air di samping ember yang satu, berarti anjing minum dari sini ya sudah. Itu indikator tuh. Zon, walaupun kita tidak yakin itu zon. Dan zon itu menyebabkan wajib amal, bukan wajib i'tiqad. Zon menyebabkan wajib amal, bukan wajib i'tiqad. Istilahnya kalau datang kawan Ustaz satu lagi, ternyata ijtihadnya berbeda dari Ustaz. Tidak boleh Ustaz batalkan. Karena itu bukan i'tiqad, itu zon. Ya. Mana nih air yang diminum anjing? Menurut kawan Ustaz, ini air yang ini kenapa? Airnya lebih sedikit katanya. Ya, ini lebih banyak airnya, berarti anjing itu minum di sini karena airnya lebih sedikit daripada yang ini katanya. Kan bisa jadi seperti itu. Zon. Kalau awalnya ijtihad, zon. Kecuali qat'i dalalah, qat'i subut. Dalilnya mutawatir, pemanaannya juga mutawatir. Itu baru yakin. Ada? Maryam Nabi. Kan contoh. Khidir Nabi atau wali? Kan i'tiqad. Itu juga i'tiqad. Sekarang Nabi Zakaria 3 hari tidak ngomong, itu karena keinginan Nabi Zakaria atau Allah yang buat Nabi Zakaria bisu? Ya. Kan ada yang memaknainya Nabi Zakaria itu karena saking bahagianya, ya enggak bisa bicara seperti itu. Furu akidah juga, enggak sampai kafir ya. Enggak sampai kafir. Kalau usul akidah, nama-nama Nabi 25 itu yakin. Sifat Allah 20 itu yakin. Lanjut. Fattaradudu fi qiyami Zaidin wa nafyihi, maka ragu, taraddud ragu. Taraddud itu arti aslinya bolak-balik ya. Bolak-balik berarti ragu. Maka ragu dalam berdirinya Zaid atau nafinya atau tidaknya. Zaid berdiri atau duduk tuh? Zaid sekarang sedang di balik sitar. Si Zaid sedang berdiri atau sedang duduk? Ragu, kita tidak tahu kita. Kita sedang berdiri, dia entah ragu, entah duduk. Jadi kita ragu fi qiyami Zaidin wa nafyihi, dan nafinya dan tidak berdirinya. Ala sawa, sama, atas sama, syakkun, adalah syak. Syak itu ya. Wa ma'a rujuhani thubuti wal intifa'i dhannun. Wa ma'a, dan bersama lebih kuat subut. Subut ini positif, lebih kuat iyanya, wal intifa, dan tidaknya. Kalau ada yang lebih kuat, apakah itu iya atau tidak, maka itu namanya zon. Kalau tidak ada yang lebih kuat, itu namanya syak. Kalau ada yang lebih kuat, itu namanya zon. Ustaz Ilham sudah makan atau belum? Coba tebak. Ustaz Ilham sudah makan atau belum? Sudah. Apa indikatornya? Iya. Semangat tanya. Iya. Kirain agak bau jengkol muncul. Itu indikator juga tuh ya. Ya bisa kita melihat dari wajah orang karena dia sudah makan atau belum, ya enggak? Biasa siang itu enggak. Hanya orang kan kalau habis sholat itu enggak. Siapa tahu Ustaz sedang puasa. Puasa Syabab, Ustaz dan nikah. Kita contoh
si Sherlock Holmes, Master of Deduction. Kalau ada nonton serial TV-nya Sherlock Holmes, BBC ya, itu dia melihat indikator dari orang, misalkan dari percikan kain di baju orang dia tahu ke arah mana dia berjalan, ya korban ini. Kemudian dari kuku, misalkan ada serpian kuku, atau dari jejak sepatu dia tahu tinggi orang ini kira-kira berapa dari ukuran sepatunya. Ya, itu kan ada juga indikator-indikator. Jadi tetap mesti ada indikator, baru ada zon. Kalau tidak ada indikator itu namanya bukan zon, itu takut-takut. Yang boleh seperti itu cuma, bukan dukun juga, wali juga boleh ya. Ittaqu firasatal mu'min. Ittaqu firasatal mu'min. Firasat. Ustaz jangan pergi nanti Ustaz, hujan. Saya bilang, dipaneh kok Ustaz, hujan. Pai aja Ustaz. Nyata ya hujan. Saya ngomong tadi tanpa ada indikator. Itu namanya ilmu mauhibah. Memang Allah berikan langsung. Man amila bima alima, allamahullahu ma la ya'lamu. Dalam hadis. Siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, maka Allah akan ajarkan kepada dia apa yang tidak dia tahu. Ittaqu firasatal mu'min. Waspadailah firasat orang mukmin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah buatkan bagi dia makhraja. Kan berarti Allah tunjukkan pada dia jalan keluar. Berarti kan Allah langsung yang ngasih. Itu dalil-dalil firasat semua itu, dalil ilham semua. Ya. Kita kan sudah dapat ilham sekarang. Wattaqullah yu'allimukullah. Itu juga dalil. Kan banyak dari orang sekarang menafikan itu, menafikan firasat, menafikan ilham. Kafir enggak tuh, Ustaz? Ada dalilnya kan, dan dalilnya yakin dan terjadi dalam Al-Qur'an juga. Wa auhayna li ummi Musa. Ya, Allah mewahyukan kepada ibunda Nabi Musa, kan ada juga itu. Apa ayatnya, Ustaz? Itu. Ya. Ya, falqihi fil yammi. Ya enggak? Kan ada. Karena itu kan ilham, bukan wahyu kenabian ya kepada ibunda Nabi Musa ya, kan ada. Karena bertakwa Allah jadikan jalan keluar. Bagaimana caranya agar Musa selamat? Kan jalan keluar dari Allah. Ya. Yang mengingkari adanya jin itu kafir enggak, Ustaz? Kafir lah. Ya, berarti dia mengingkari satu surat dari Al-Qur'an. Mengingkari satu ayat, satu huruf saja kafir. Ini satu surat. Ya, ini ya hati-hati ya. Anak wa ke KWC, Pak, takwi Pak antu. Antu nak do boleh ya. Pak, ada jin. Jangan macam. Alah jin ko nak do, hati-hati tu. Ya. Lanjut. Panjang lo kaji ko masalah gaib. Yang boleh takut-takut itu siapa tadi? Orang ahli firasat. Dan firasat itu bisa dipelajari ya. Imam Syafi'i mempelajari ilmu firasat di Yaman. Lanjut. Untuk dapat firasatnya dipelajari. Bukan firasatnya dipelajari. Bagaimana caranya agar Allah berikan pada kita? Berarti belajar takwa, bukan belajar ilham. Ya, wattaqullah. Belajar takwanya. Lanjut. Wa usulul fiqhi, dan usul fikih ay alladhi wudi'a fihi hadhihi alwaraqatu. Usul fikih artinya yang diletakkan padanya padanya ilmu itu, ini lembaran-lembaran yang dibuat ya, wudi'a itu dibuat juga bisa. Yang dibuat deminya ini lembaran. Yang lembaran-lembaran ini dibuat untuk menjelaskan ilmu usul fikih itu. Apa itu usul fikih? Turuquhu. Jalannya. Usul fikih artinya jalan fikih. Turuq al-fiqh. Jalan fikih. Ala sabilil ijmali. Atas metode global. Atas metode global. Tanpa kita banding-bandingkan dengan ayat dulu. Kalau kita bandingkan dengan ayat, itu ada ilmu tersendiri namanya takhrij. Ya, takhrij hadis berbeda lagi ya. Ini takhrijul furu' anil usul. Ya. Ijtihad lagi itu. Ala sabilil ijmal. Jadi cara fikih, jalan fikih secara global itu namanya usul fikih. Contohnya apa? Kamutlaqil amri wan nahyi. Seperti mutlaqil amri, seperti amar. Kaidahnya apa? Al-aslu fil amri lil wujub.
Aslinya amar itu untuk wajib. Kita tidak bandingkan dengan ayat. Kalau sudah kita bandingkan dengan ayat, berarti sudah melahirkan fikih namanya. Ya, mutlak itu berarti kita singkirkan dulu fikih yang kita tahu. Agar kita bisa menilai kaidah ini benar atau salah. Ini kelebihan Tariqatul Mutakallimin, metode usul fikih Imam Syafi'i. Kita tidak subjektif berdasarkan fikih, tapi kita objektif berdasarkan kaidah itu sendiri. Kaidah ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Wan nahi, dan juga mutlak nahi. Nahi itu gunanya untuk apa? Untuk haram atau untuk makruh? Aslinya tentu untuk haram, untuk larangan. Wa fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi itu apa aslinya? Apakah perbuatan Nabi itu aslinya syariat atau tidak? Wal ijma' wal qiyas, ijma' dan qiyas. Ijma' ini dalil atau tidak? Qiyas ini dalil atau tidak? Wal istishab. Istishab itu artinya apa? Membawakan kasus yang lama kepada kasus yang baru. Istishab. Ya, menghukum sesuatu yang baru berdasarkan kejadian yang lama. Hah? Enggak juga, karena istishab kita mengkiaskan pada dirinya sendiri kan. Contohnya kita mau belanja ke Pical Sikai. Contohnya, Bukit Tinggi. Rasa-rasanya dulu ketika saya sekolah Pical Sikai ini enak. Sehingga sekarang kira-kira 6 tahun kemudian Pical Sikai masih enak enggak? Kita bilang masih enak. Padahal kita enggak tahu nih. Padahal kita belum coba sekarang. Tapi kita hukum sekarang enak berdasarkan itu kan bukan kias juga. Kita kiaskan pada dirinya sendiri kan. Pical Sikai kita kiaskan pada Pical Sikai di masa lalu, istishab. Ya. Dalam wudu kan istishab. Kita yakin bersuci, tapi kita ragu hadas. Berarti kita istishab saja. Kembali ke asal. Atau tentang apakah bulan Ramadan sudah masuk atau belum. Kita sekarang tanggal 29 lupa nengok hilal. Tanggal 29 kita lupa nengok. Dan kita dengar orang sekeliling juga tidak ada yang tahu apakah hilal sudah tampak atau belum. Berarti besok tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban. Istishab saja. Kita kalau hari ini masih Sya'ban berarti besok juga Sya'ban. Ya. Sya'ban tetap Sya'ban sampai ada dalil, sampai ada indikator kuat bahwa Sya'ban sudah berakhir. Indikator kuat bahwa Sya'ban sudah berakhir adalah hilal. Sedangkan sekarang orang tidak ada nampak hilal. Berarti besok masih Sya'ban. Berarti itu istishab juga namanya. Sekarang kita sedang bukan, kemungkinan 2. Besok kemungkinan kalau tidak tanggal 1 Ramadan atau 30, kan kita syak nih. Kan kita syak. Besok kan sekarang tanggal 29 Sya'ban, besok bisa jadi tanggal 1 Ramadan, bisa jadi 30 Sya'ban. Sekarang kita nak nampak hilal. Berarti besok apa? Kita bawakan. Karena hari ini masih Sya'ban, berarti besok juga masih Sya'ban. Jadi hukum asal tidak akan berubah sampai ada indikator yang mengubahnya. Ya. Sesuatu hukum tidak akan berubah sampai ada hal yang mengubahnya. Apa yang mengubahnya? Istri kita tuh masih istri kita sampai ada indikator yang menyatakan bahwasanya dia bukan lagi istri kita. Kita ini masih suci. Kita ini masih suci selama kok masih ada yang baru ya? Kita ini masih suci sampai ada indikator yang menyebabkan kesucian kita itu batal. Itu namanya istishab. Berarti kita bawa hukum yang sudah ada kepada sekarang. Padahal sekarang ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Saya mau ke rumah Ustaz Ilham. Ustaz Ilham, setahu saya Ustaz Ilham suka durian. Sekarang saya mau datang ke rumah Ustaz Ilham. Kira-kira Ustaz Ilham masih suka durian atau tidak? Syak. Belum tentu Ustaz Ilham masih suka durian. Boleh jadi Ustaz Ilham sudah benci duriannya enggak? Istishab. Tetap saya bawakan durian. Karena berdasarkan pengalaman Ustaz Ilham, sekarang saya mau ke rumah Ustaz Ilham. Anak Ustaz Ilham setahu saya 2. Ya, sekarang berarti saya kalau mau bawa kue, saya bawa kue cukup untuk berapa orang? Ustaz Ilham, istrinya, anaknya 2, 4. Ada kemungkinan enggak Ustaz Ilham nambah? Ya. Ya, ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan. Tapi itu kan masih kemungkinan. Yang kita tahu pasti apa? Ustaz Ilham masih berempat. Yang kita tahu pasti. Ya sudah, kita tetap bawa kue 4. Contoh. Itu namanya apa? Istishab.
Agak susah ya kita. Istishab ini kan sahab ternyata mengiringkan. Ya. Mengiringkan. Jadi hukum lama kita iringkan kepada perkara yang baru. Seperti itu. Itu namanya istishab. Baik. Kias itu bisa dengan perkara yang berbeda. Assalamualaikum. Istishab. Mana tadi? Istishab. Itu istishab ya. Tapi kalau yang bertasbih sahih itu kan kalau di Quran silakan wasit pada lebih sedikit ya. Itu bukan istishab. Itu namanya al-aslu. Al-aslu fil asya al-adam. Asal segala sesuatu adalah tidak ada. Asal tambahan rakaat tidak ada. Berarti kita tambah. Ya. Sekarang kita ragu sudah bayar utang atau belum? Kita ragu sudah bayar utang atau belum? Kita bayar enggak? Kita bayar. Karena aslinya al-adam. Aslinya kita belum bayar. Tapi orang ini ragu. Rasanya Ustadz punya utang ke saya 1 juta. Tapi entah Ustadz sudah bayar entah belum. Maka saya tidak boleh minta. Karena kaidah bagi saya al-aslu bara'atu zimmah. Ada lagi. Asal dari seseorang adalah bebas tanggungnya. Bebas tanggungnya. Bara'atu zimmah. Beda sudut pandang. Al-aslu fil asya al-adam. Asal segala sesuatu adalah tidak ada. Itu contoh-contoh saja istishab. Kias juga bisa, ya enggak? Ustaz Ilham misalkan pindah ke PKS misalkan. Ya, ikut partai sekarang. Kemudian tadi gambaran saya Ustaz Ilham cuma punya anak 2. Tapi rata-rata orang PKS anaknya lebih dari 4. Itu kias itu namanya. Sekarang saya mau bawa kue, berarti saya harus perkirakan juga. Apa perkiraan saya? Enggak pakai istishab saya. Kalau pakai istishab berarti Ustaz Ilham di rumah masih 4 orang. Tapi kalau saya pakai kias, Ustaz Ilham ini orang PKS dan kebanyakan orang PKS anaknya banyak. Berarti Ustaz Ilham kemungkinan juga produktif. Itu contoh ya. Gimana jadinya saya bawa? Saya buat kira-kira saya sudah 6 tahun tidak berjumpa Ustaz Ilham. Anggap saja selisih anaknya 2 tahun berarti sekarang sudah 3 pula tambahan anak Ustaz Ilham. Berarti saya bawa kue berapa? 7. Ya, itu kias tuh. Tambah. Tapi PKS jarang ya, istri banyak ya. Jarang. Anies Mata sudah keluar. Aduh, as politik. Tapi memang bisa juga digiring dua hukum bisa ditawar. Bisa. Itu makanya yang kuat mana yang kita pakai ketika itu. Ada hadis ahad, hadis lemah. Ada kias kuat. Kita mau pakai yang mana nih? Ini kiasnya kuat. Ini hadisnya lemah. Saling berlawanan. Ya, saling kontradiksi. Sekarang hasil tani. Nabi SAW dalam satu hadis dikatakan semangka, timun, fa'in Rasulullah afa an dzalik. Rasulullah memaafkan timun, memaafkan semangka. Ini contoh. Ya, untuk zakat ya. Sayur lagi, bakal. Rasulullah memaafkan timun, semangka, sayuran. Itu jelas ada hadis. Nah, sekarang ada tanaman. Ada tanaman, tapi dia bukan makanan pokok, sawit contohnya. Sawit ada zakat enggak? Hah? Hadisnya enggak ada. Sedangkan ada hadis yang jelas memaafkan tanaman selain gandum, selain kurma, selain anggur. Tapi kias bentuk batangnya mirip dengan kurma. Gimana kira-kira? Nah, secara hadis ini masuk kriteria yang dimaafkan oleh Nabi. Ya enggak? Secara kriteria hadis. Nah, gimana jadinya? Repot enak. Berarti pendekatannya orang. Hah? Bebas. Lahan 2000 hektar. Iya, pasti ada zakat juga nanti, zakat simpanan pasti ada. Tapi zakat taninya ini loh. Ya, ayam. Ada zakat ayam. Orang kaya Payakumbuh ini ternak sapi atau ternak unta? Ternak ayam ya. Payakumbuh 50 kota ini banyak orang kaya baru nih ya. Orang kaya barunya banyak. Dan orang kaya barunya banyak sebab telur. Sebab ayam. Ada zakat telur? Enggak. Ada zakat ayam? Secara dalil kita tidak temukan.
Tapi kias aulawi ya harusnya ada, harusnya. Ya kita mau pakai yang mana? Makanya zon itu boleh jadi bertentangan antara satu orang dengan orang lain. Lagi-lagi ya. Makanya saya tidak akan salahkan kalau ada orang yang menyatakan bahwasanya zakat ayam itu ada, iyalah. Walaupun saya tidak setuju nih. Saya tidak setuju ada zakat ayam, ada zakat telur. Kenapa? Kalau dikatakan ada zakat berarti kita akan tertumbuh pada satu pertanyaan tambahan. Nisabnya berapa? Nisab sapi jelas. Ya, nisab kambing jelas. Nisab unta jelas. Kadarnya yang dikeluarkan juga jelas ya nak. 45 ekor unta keluarkan satu kambing. Kan ada hitungan seperti itu kalau untuk sapi, untuk kambing, untuk unta. Kalau untuk ayam 1000 ayam berapa zakatnya? Kan paniang cik talu kan paniang. Ya nak? Hah? Dikonversinya ke unta atau ke kambing? Atau ke sapi? Apakah harga 5 unta sama dengan 40 kambing? Ya kan, nisab unta kan 5 unta. Nisab kambing kan 40. Apakah sama harga 5 unta dengan 40 kambing? Nah, enggak juga. Susah kan? Iya, kama kiasnya. Nyo kias kok plek ketiplek. Kias ini plek ketiplek ya. Kerbau dengan sapi oke lah bisa. Itu contoh. Tapi lagi-lagi kita katakan walaupun saya tidak sepakat ada zakat ayam, tapi simpanan hasil penjualan ayam itu ada zakat. Jual beli ayam ada zakat enggak? Nah, ini contoh lagi nih. Jual beli ayam. Dalam mazhab Syafi'i, zakat jual beli itu hanya berlaku jika barang itu kita dapatkan dengan proses membeli. Tapi kalau kita dapat barang itu dengan proses produksi, tidak ada zakat jual beli. Berarti kalau begitu bagi peternak yang tidak bagi bakul atau? Iya, bagi bakul, tengkulak segala macam, itu ada zakatnya tuh. Ya, tapi sebenarnya yang melakukan jual beli kan 2 orang tuh, dari petani kepada bakul, dari bakul kepada konsumen. Ya kan terjadi 2 kali jual beli. Jual beli yang mana yang ada zakatnya? Bakul dan konsumen saja. Yang ini tidak ada nih. Ya. Itu contoh-contoh. Repot ya. Dalam mazhab Abu Hanifah tidak ada zakat dagangnya. Tidak ada zakat dagang. Ini rahasia ya. Jangan bawa lo keluar. Tidak ada zakat dagang mazhab Hanafi. Wah ikut mazhab Hanafi sila pak. Nah. Berarti cara menghitungnya tetap sama modal zakat dagang. Dalam 1 tahun, barang modal yang di tahun yang berikutnya. Ya, pokoknya mulai ketika kita membeli ayam. Contoh, dia bakul ayam. Kapan dia membeli ayam? Dimulai haul dari tanggal segitu. Dia membeli ayam tanggal 1 Muharram. Berarti 1 Muharram tahun depan dia hitung lagi. Berapa stok, berapa duit yang akan diputar kembali. Stok dan duit yang akan diputar kembali. Pitih Allah dia ke bini jangan dihitung. Ya. Uang yang sudah dibelikan makanan jangan dihitung. Uang sudah enggak, jangan dihitung. Yang akan berputar saja dihitung. Ya, uang yang sudah disimpan niatnya menyimpan berarti masuk zakat satu lagi. Zakat emas dan perak. Ya. Kapan mulai haulnya? Ketika mencapai nisab saja. Ya, zakat simpanan kita dimulai haulnya saat mencapai nisab. Hari ini totalnya 90 juta atau 85 juta. Anggap sekarang standar zakat kita 85 juta. Hari ini duit kita mencapai 85 juta. Berarti hari ini dimulai haul. Beda dengan dagang ya. Hari ini kita membeli ayam cuma 1 ekor. Walaupun cuma 1 ekor kita beli ayam sekarang, haulnya mulai dari hari ini. 1 ekor kan tidak sampai nisab. Ya, tapi haulnya dimulai dari hari ini. Ya. Fikih maqasid. Wallahu alam. Saya butuh penelitian kayaknya. Cara menghitung nisab zakat ayam bagaimana? Wallahu alam. Sebenarnya saya pribadi banyak produk-produk hukum dari ulama-ulama kontemporer ini yang banyak saya tidak sepakat banyak. Ya, contohnya Ustaz Oni Sahroni itu, dia kan di apa namanya? DSN ya. DSN MUI beliau dihormati, tapi ada pendapat beliau menurut saya sangat-sangat ganjil. Apa tuh? Zakat beasiswa.
Ya, itu ganjil, sangat ganjil bagi saya. Zakat beasiswa, zakat hadiah. Kita dapat hadiah ada zakatnya. Seolah-olah beliau menyamakan antara pajak dengan zakat. Ya. Itulah. Mungkin melihat maslahat, tapi ya maslahat tidak bisa mewajibkan yang tidak wajib. Kita katakan dianjurkan. Antum kan dapat beasiswa, kan banyak duitnya tuh. Sisihkanlah sebagian untuk bantu saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Silahkan sampaikan seperti itu. Tapi dikatakan, andai total beasiswa dalam setahun mencapai 1 nisab, berarti keluar zakat. Zakat apa ini? Ya, langsung digunakan. Ya, takutnya nanti orang yang dapat zakat, keluar pula zakatnya lagi. Itu seperti pajak jadinya. Kita dapat gaji kita dipajak. Kita beli rumah kita dipajak. Kacau. Betul beli kota misalnya ya potong langsung per bulan ya tapi kan penentuan nisab misalnya presentasi seperti itu. Ya coba tanya orang ikut hukum wali kota atau ikut hukum Allah. Tapi kita tidak sefrontal itu juga ya. Terwaktu mungkin konsultasi susah ya. Kalau orang seperti saya tidak akan dipakai di bas. Karena ini tidak wajib zakat nih Pak. Jangan ditarik zakat dari orang-orang ini saya bilang. atau adakah dari memang kita prioritaskan kemampuan yang bersangkutan? Enggak, kita enggak usah itu. Tabungannya aja lah udah. Ngapain kita urus gaji orang? Tabungannya itu berarti uang yang enggak dia pakai-pakai selama setahun kan itu. Kenapa zakat tabungan? Kenapa tabungan mesti dikeluarkan zakatnya? Duitnya banyak tapi enggak keluar. Enggak diinfakkan kan itu. 85 juta kan banyak, tetapi mengendap saja di tabungannya. Keluarkanlah, kan itu sebenarnya. Gaji belum tentu mengendap. Gaji itu boleh jadi habis langsung. Cicilan banyak. Dia tidak menafkahi istrinya aja, bisa jadi istri kedua juga ada, istri ketiga, anak orang, ya kemenakan kalau di Minang barangkali, ya orang tuanya, ininya segala macam. Ya itu contoh-contoh saja. Nah, kita juga sudah ceritakan ya, Imam Lais bin Sa'ad itu pemasukannya banyak, tapi tidak pernah bayar zakat istilahnya. Kenapa? Karena duitnya tidak pernah sampai haul. Duitnya tidak pernah sampai, ya direset terus haulnya itu. Hari ini masuk duit 100 dinar, keluarkan lagi 100 dinar. Ya, keluarkan lagi 100 dinar. Besok keluar lagi 100 dinar, keluar lagi. Berarti haulnya direset setiap hari. Ya, sedekahnya banyak. Kan bisa jadi orang ini tidak wajib bayar zakat gara-gara terlalu banyak sedekah, ya nak? Selalu nol saja. Nol. Lanjut. Kalau model perusahaan, Perusahaan. misalkan kalau PT kan uang perusahaan tidak tercampur di Jadi misalkan penarikannya sekali setahun. Jadi selama setahun itu misalnya 2 miliar di perusahaan. Dan 1 miliar dari 2 miliar itulah punya owner sebenarnya cuma yang akan terima di akhir tahun. Tetap dikeluarkan zakat. Karena zakat wajib atas harta ya, bukan atas orang ya. Belum pembagian keluar. Ya, itu zakat simpanan karena duitnya mengendap. Kecuali setiap hari keluar 1 miliar, masuk lagi 1 miliar. Keluar 1 miliar, masuk lagi 1 miliar. Itu ya, itu direset setiap hari. Tapi keluar misalkan, ini duit 1 miliar nih. Keluar 900 juta, berarti tersisa berapa? 100 juta. Masuk lagi besok 900 juta. Itu tetap haulnya tidak tereset. Kenapa? Kalau walaupun duitnya kurang, tapi tidak sampai lebih kurang daripada nisab. Tapi kalau habis lebih kurang daripada nisab, duitnya aslinya 1 miliar. Keluar kemudian 950 juta, berarti tinggal 50 juta. Besok masuk lagi 950 juta, berarti besok haul baru. Ya. Agak rumit memang ya. Agak rumit bagi kita yang miskin ini ngitung zakat orang kaya. Lanjut. Ya, fi'lin nabi wal istishab min haitsul bahthi, dari sisi pembahasan an awwaliha,
dari awalnya bi annahu lil wujub wa tsani annahu lil hurmah. Istisab ini contoh ya bahwasanya dia itu aslinya bagi wujub lil wujub mutlaqil amri. Ya, wa tsani annahu lil hurmah. Yang pertama amar itu aslinya lil wujub. Ya, bi annahu lil wujub. Hu itu kembali pada al-amar ya, mutlaqul amar lil wujub. Wa tsani yang kedua an-nahi lil hurmah. Wal baqi bi anna hujajun. Dan selebihnya perbuatan Nabi, ijma, qiyas, apakah dia hujah atau tidak. Itu dibahas dalam usul fikih. Wa ghairu dzalika mimma sayati ma'a ma yata'allaqu bihi. Ya, dan selainnya mimma sayati dari perkara-perkara yang akan datang, ma'a ma yata'allaqu bihi bersama perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Istishab, al-akhdhu bil aqal, ijma, qiyas, mafhum, itu nanti kita bahas. Ya, itu dalil atau tidak. Mafhum mukhalafah itu dalil enggak? Itu contoh. Mafhum mukhalafah itu dalil enggak? Zaid tidak ada di dalam ruangan. Contoh. Zaid tidak ada dalam ruangan. Mafhum mukhalafahnya apa? Hah? Zaid tidak ada di ruangan. Mafhum mukhalafahnya Ammar ada di ruangan. Betul enggak? Belum tentu. Ya, wallazi sakhkhara lakumul bahra litakulu minhu lahman tariya. Allah tundukkan bagi kita lautan agar kita bisa makan daging segar. Mafhum mukhalafahnya berarti kita tidak boleh makan daging kecuali yang segar. Kalau dagingnya tidak segar, gimana kira-kira? Hasan? Kan mafhum juga tuh. Itu nanti kita bahas ya. Hal-hal terkait seperti itu nanti kita bahas. Mantuk, mafhum. Mantuk itu yang tersurat. Mafhum itu yang tersirat. Bi khilafi turuqihi ala sabili tafsil. Berbeda dengan jalan fikih atas metode terperinci. Tadi metode umum saja ya nak. Amar itu untuk menunjukkan wajib, nahi menunjukkan haram, itu kan umum. Tapi ada lagi metode tafsil. Ya, atas metode rinci. Contohnya aqimus shalah. Nah, disebut aqimus shalah. Berarti ini kan sudah detail. Bukan kaidah lagi nih. Ini kita sudah kasus. Jadi umum, perintah menunjukkan wajib. Sekarang kita masukkan ke dalam kasus. Contoh, semua makanan mengandung gelatin babi haram. Apa hukum makan beng-beng? Nah, semua yang mengandung gelatin itu haram, gelatin babi haram, itu namanya kaidah umum nih. Tapi hukum beng-beng itu sudah khusus, tafsil. Tafsil. Ya, kemarin ada yang nanya pada saya, Ustadz, apa hukumnya dengar lagu Silon Seven? Umum mana? Makanya saya berikan pula kaidah umum. Kalau liriknya, ya lebih mana saya tanya. Kalau liriknya, musiknya haram, ya sudah. Bagaimana dengan sepia? Tanya sepia enak. Sama tidur kekasih gelapku. Saya bilang, kekasih gelap tuh bisa jadi dia nikah siri. Kan halal tuh. Oh, iya. Ya, itu contohnya enak. Kacau nih orang-orang. Makanya harusnya kita mampulah menarik kesimpulan dari kaidah umum yang saya berikan. Saya berikan kaidah umum seperti itu. Ya, masalah musik, bagaimana hukumnya? Ada alat musik yang bukan alat musik seperti telempong batu di Talanganau. Ya saya ingin mendidik ya pembaca itu bagaimana cara menarik kesimpulan supaya tidak haram aja. Atau ghazal, puisi-puisi cinta. Nanti tolong kawan-kawan lihat ya. Kalau mau Banat Su'ad. Banat Su'ad itu ditulis oleh Ka'ab bin Zuhair untuk memuji Nabi. Tapi sebelum memuji Nabi, beliau ini, Ka'ab bin Zuhair ini menulis puisi cinta untuk perempuan namanya Su'ad. Perempuan ini namanya Su'ad. Dibuat ghazal dulu, puisi cinta, baru kemudian di ujungnya, istilahnya sampiran dan isi ya, pantun. Sampirannya itu puisi cinta, isinya baru memuji Nabi. Nah, jangan haram-haram aja puisi-puisi cinta. Orang puisi cinta, itu untuk istrinya. Ya kan? Ini Su'ad udah jelas bukan istri Ka'ab bin Zuhair, tapi itu perempuan imajinasi ya. Imaginary girl. Gitu. Boleh nggak kira-kira kita menggombali perempuan yang imajinasi saja? Nah, kan itu pembahasan lain. Sampai situlah dulu orang mau azannya. Ini pula kelemahannya belajar di masjid enak. Kalau azan mau enggak mau kita stop dulu ya. Itulah. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti kita besok mulai dari kamu mutlaqil amri wan nahi ya. Bukan. Apa?
ala sabili tafsir lagi ya. Bi khilafi turuquhu ala sabili at-tafsir. Wallahu ta'ala a'lam.